Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload dataset yang ada di Google. Google adalah sebuah situs yang di dalamnya terdapat banyak sekali dataset. Kita dapat mendownload dataset melalui situs Google ini. Di sini terdapat 50.000 public dataset dan 400.000 public Jupyter Notebook. Jadi kita bisa mencari dataset yang kita inginkan untuk nantinya kita olah menggunakan Jupyter Notebook kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload dataset langsung melalui Jupyter Notebook. Jadi tanpa kita harus melakukan pencarian langsung di situs Google, kita akan langsung download menggunakan Jupyter Notebook. Sebelumnya di sini kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan sign in karena sebelumnya saya sudah pernah membuat akun di Google. Kemudian di sini saya pilih sign in with Google. Oke, terus di sini saya memilih email yang akan saya pakai untuk masuk ke Google. Saya menggunakan email ini avandinat@gmail.com. Di sini saya sudah punya akun Google dan juga sudah pernah mendownload beberapa dataset yang ada di Google. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mendownload sebuah API key yang ada di Google. Jadi kita butuh API key untuk bisa mendownload langsung dari Jupyter Notebook. Ya, untuk mendapatkan API key dari Google, pertama kita klik pada foto akun kita. Lalu kita pilih account. Lalu di sini kita cari API, kita cari tulisan API. Lalu setelah itu kita klik tombol create new API token. Setelah kita klik create new API token, maka akan dibuatkan sebuah file JSON bernama google.json, google.json. Kemudian di sini kita taruh file google.json di dalam folder root dari sistem operasi kita. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka direktori rootnya berada di C, user, kemudian nama usernya. Lalu di sini kita buat sebuah folder, new folder, kemudian kita beri nama .google seperti ini. Kemudian kita masukkan file google.json ke dalam folder .google yang ada di dalam directory root of sistem operasi kita. Klik save. Oke, ini sudah selesai terdownload ya. Kemudian nanti untuk isi dari file Google-nya itu isinya berupa API key ya, berupa sebuah key. Isinya adalah username dan key-nya seperti ini. Oke, setelah ini kita akan membuat sebuah file Jupyter Notebook. Di sini saya akan membuat file Jupyter Notebook yang berada di Documents. Kemudian saya akan membuat sebuah folder baru bernama Google seperti ini ya. Kemudian di sini saya akan membuka Jupyter Notebook. Saya akan membuka Anaconda Prompt. Kemudian saya masukkan lokasinya ada di dokumen, kemudian Google. Oke, seperti ini. Enter. Ini lokasinya kita sudah berada di Google. Selanjutnya saya akan panggil Jupyter Notebook.
Jupyter Notebook seperti ini. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai Jupyter Notebooknya terbuka. Oke, ini link untuk Jupyter Notebooknya. Kita klik, kemudian di sini di browser akan muncul Jupyter Notebooknya. Lalu di sini kita klik New, pilih yang Python 3. Oke, seperti itu. Terus di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal Kaggle ke dalam laptop kita. Untuk menginstal Kaggle, ketikkan perintah tanda seru pip install Kaggle. Jadi untuk menginstal tambahkan tanda seru ya, pip install Kaggle seperti ini. Kemudian klik tombol run. Nanti prosesnya akan berjalan. Pastikan laptop kalian terkoneksi dengan internet. Oke, di tempat saya Kaggle sudah terinstall, makanya di sini tulisannya requirement already satisfied. Oke, kemudian setelah Kaggle terinstall di laptop kita, kita akan coba untuk membuka file kaggle.json. Di sini lokasinya ada di directory root dari sistem operasi kita. Di sini buka cd, kemudian backslash users, kemudian backslash nama usernya. Kalau di laptop saya namanya adalah Asus, lalu backslash titik Kaggle seperti ini. Lalu kita tampilkan direktori apa saja yang ada di dalam file.kaggle, file-file apa saja yang ada di direktori .kaggle pakai perintah dir seperti ini. Kita eksekusi, kita run. Oke, seperti ini. Ada DC, kemudian di situ sudah tersimpan kaggle.json-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian dataset dengan memasukkan kata kunci. Untuk melakukan pencarian dataset, di sini kita gunakan perintah kaggle dataset list. Jadi kita pakai crash, ketikkan perintahnya yaitu Kaggle. Sebelumnya kita harus sudah install Kaggle dulu. Kaggle datasets pakai S, list, kemudian strip S. Lalu di sini saya coba akan mencari data penyebab kematian di Indonesia. Di sini saya tulis causes of death in Indonesia. Seperti ini. Causes of death in Indonesia. Ya, ini tidak pakai D ya, death seperti ini. Kemudian saya ketik run. Oke, setelah saya tekan tombol run, di sini akan muncul listnya. Listnya di sini bahannya satu ya, yaitu dari Hendratno. Judulnya Causes of Death in Indonesia. Ukurannya 20 KB. Kemudian sudah di-download 648 kali. Oke, ini listnya. Kalau pengen mendownload, kita juga bisa langsung mendownload pakai Jupyter Notebook menggunakan perintah Kaggle datasets. Kalau tadi kita pakai list, sekarang pakai perintah download, kemudian strip D, lalu linknya. Di sini linknya atau direkturnya ada di Hendratmo Causes of Death in Indonesia. Ini di copy, masukkan di kurung, kemudian kita run. Kita tunggu, pastikan koneksi internetnya terhubung. Ya, di sini sudah berhasil ya.
berhasil terdownload, ukurannya cuma 20 KB ya. Dia terdownload di folder Kiggle yang ada di dokumen. Folder Kiggle yang tadi kita buat ada di sini ya, ini Cause of Death in Indonesia dalam bentuk zip seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengekstrak langsung dari Jupyter Notebook itu sangat gampang sekali, tapi kita harus menginstal dulu yang namanya zip file. Jadi kita tambahkan sebuah library namanya adalah zip file. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel, misalkan COD zip. COD kepanjangan dari cause of death. Kemudian nama dari file yang mau diekstrak namanya adalah cause of death in Indonesia .zip ya, ini ya namanya. Kemudian di sini kita ekstrak menggunakan fungsi zip file, cod_zip sama dengan zip file titik zip file dalam kurung variabelnya cod_zip, R. Mode R ini adalah mode read untuk membaca data ya, seperti ini. Kemudian gunakan perintah extract all, cod_zip titik extract all seperti ini, cod_zip extract all. Oke, kalau sudah tinggal kita running. Oke, tapi sebelum itu kita close dulu ya, cod_zip titik close seperti ini. Oke, kita run menggunakan tombol run atau shift enter bisa seperti ini. Oke, kalau sudah berubah menjadi angka seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk melakukan ekstrak. Nah, ini hasilnya. Hasilnya di sini berupa file CSV. Di sini kalau kita lihat ada file CSV. Ini bisa kita buka menggunakan Microsoft Excel. Ya, ini adalah beberapa data penyebab kematian di Indonesia. Oke, jadi seperti itu saja untuk cara mendownload dataset yang ada di Kiggle menggunakan Jupyter Notebook. Jadi kita langsung pakai Jupyter Notebook, kita download API key-nya. Oke, semoga apa yang saya ajarkan dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.